Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu silahkan siapkan untuk berdoa. Siap, Mbak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai KBM, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aba-abanya nanti nunggu yang ada di sini ya. Nggak ada. Oh. Tunggu ya. Oke, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Apa yang kalian pahami ketika kalian mendengar atau melewati hari Jumat? Hari Jumat itu identik dengan apa? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Karena kalau tidak hari Jumat tidak ada ya. Nah, terus kalau khutbah kalian kalau yang Jumatan itu kenapa sholatnya hanya 2 rakaat saja yang laki-laki? Ada yang bisa menjawab? Kalau perempuan itu kan sholat zuhurnya tetap kan 4 rakaat, tapi kalau laki-laki hanya 2 saja rakaatnya. Kenapa? Kenapa? Kan ada khutbah. Khutbah ini menempel pada yang 2 rakaat. Jadi ketika sholat Jumat jangan sampai terlambat ketika mendengarkan khutbah, sama saja kalian telat sholatnya. Kalau sedang khutbah tidak boleh disambi makan, ngerokok,
ngobrol dewe yang kemarin-kemarin kalian masih seperti itu ya wes, besok-besok jangan diulangi. Paham ya? Kalau dakwah tabligh, pernah mendengar dakwah tabligh? Apa itu dakwah? Dakwah apa? Dakwah. Dakwah itu mensyiarkan ajaran Islam. Oke, sekarang biar kalian bobotnya sebelumnya kalian jadi mulai yang simpel saja. Ya. Kalian yang sebelah kanan rangkul yang sebelah kiri. Yang satu bangku saja, kamu mau kemana mas? Ditepok pundak temanku. Wahai kawan. Ayo ditepuk coba. Kamu adalah orang hebat. Kamu adalah kita jadi sugesti. Saya jomblo. Iya, saya jomblo. Di sini orang-orang hebat. Kami semua mau sukses. Segala sesuatunya akan dilancarkan. Kami anak cerdas. Sekarang untuk melatih konsentrasi kalian. Coba ya. Tok dulu depan sama temannya, selang-seling tangannya. Selang-seling. Ya, bertiga yang nggak ada partner bertiga. Selang-seling karo tangan koncone. Kalau Bu Hanum bilang yang ada di bawah, tangan yang di bawah naik ke atas. Kalau Bu Hanum bilang down, tangan yang ada di atas ditarik ke bawah. Kalau Ibu bilang boom, kalau Bu Hanum bilang boom, digetok seperti ini, yang atas getok tangannya seperti ini, nanti di bawahnya ditarik. Udah nggak? Yang menghindar, nanti yang di boom itu tangannya menghindar. Paham? Bisa dimulai? Kalau Bu Hanum bilang dur, jangan bilang benar. Saya begini benar, ya. Oke ya. Kalau Bu Hanum bilang up, ya tangan yang di bawah ke atas. Kalau Bu Hanum bilang down, tangan yang ada di atas ke bawah. Kalau Bu Hanum bilang boom, tangan yang di atas ketok tangan temannya. Paham? Mulai. Ini pengen melatih konsentrasi kalian, ya. Nanti yang nggak konsentrasi nanti mandi di depan. Ada hukuman, bukan hukuman ya. Ada sedikit spesial tip, tak suruh melafalkan ayat yang kalau ada yang salah. Oke, konsentrasi. Ya, meskipun menjelang siang, konsentrasi kalian tetap pagi. Up. Ayo. Up. Down. Up. Down. Konsentrasi sekarang up.
ada video. Silahkan kalian nanti dianalisis videonya. Kemudian tugas kalian, di situ kalian sudah dengan mind map kalian masing-masing. Itu nanti moving ya, setelah nanti pembelajaran video ini berakhir, nanti moving. Yang kelompok 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Lah nanti sebagian anak yang menguasai materi, dia mempresentasikan hasil dari mind map itu. Yang lain nanti kulaan informasi ke kelompok lain, membawa note. Kemudian nanti kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siap ya? Oke. Ya. Nanti kalau setelah video ini kita nanti duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sebelumnya ada yang paham tidak bedane dakwah karo tablik sebelum Bu Hanum masuk ke materi? Yo, katanya sudah pernah dakwah karo tablik. Kalau persamaannya apa? Sifat wajib bagi Rasul ki ono piro? Apa saja? Sidik adene. Terus artinya. Terus berarti persamaan dakwah kalau tabligh itu sama-sama menyampaikan ajaran Islam. Kalau khutbah termasuk penyampaian ajaran Islam tidak? Jadi persamaan dari ketiga-tiganya salah satunya itu. Yang lain nanti kalian cari sendiri. Kita simak video berikut ini. Coba ya. Belajar yang saleh, cerdas dan mulia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di ruang virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kabar Anda dan keluarga senantiasa dengan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, keberlimpahan dan kedamaian jiwa kepada kita semua. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu saling menasehati di dalam Islam. Kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. 2. Menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. 3. Menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang keempat, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kewajiban berdakwah. Melaksanakan tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khair ummah, sebaik-baik umat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Begitupun dalam sabda Nabi, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berikutnya adalah ragam dakwah Islam atau saling menasihati dalam Islam ada 3. Pertama khutbah, yang kedua tabligh, dan yang ketiga dakwah. Yang pertama khutbah. Secara etimologis, khutbah berasal dari kata mukhatabatan, pembicaraan, al-khotobu, perkara besar yang diperbincangkan. Sementara secara istilah, khutbah adalah memiliki 2 pengertian.
A. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian B. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Adapun pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalkan khutbah Jumat. 2. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf gerhana bulan dan sholat kusuf gerhana matahari, sholat istisqa, sholat meminta hujan, dan khutbah saat wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Adapun ketentuan tentang khutbah dan khatib, yang pertama syarat khatib memiliki beberapa syarat. 1. Muslim yang telah baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang kelima, memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, berwasiat kepada jamaah, ajakan. Kemudian yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang keenam, berdoa, memohon ampunan, memohon keselamatan bagi diri pribadi khatib dan kaum muslimin secara keseluruhan. Sunnah dalam khutbah, yang pertama khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sistematis. Yang ketiga tidak terlalu panjang. Dan yang keempat tertib. Adapun adab-adab sholat Jumat, yang pertama berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua mengisi sapi yang kosong. Yang ketiga memperbanyak zikir dan berdoa. Dan yang keempat mendengarkan khutbah, tidak berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah contoh teks khutbah. Khutbah yang pertama dengan membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema khutbah. Setelah membaca ayat Al-Qur'an, khatib melanjutkan dengan mengisi atau menyampaikan isi khutbah pertama sampai dengan selesai. Kemudian ditutup dengan lafaz aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Berikutnya contoh teks khutbah yang kedua. Teks muqaddimah khutbah kedua sama seperti teks muqaddimah khutbah yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan isi khutbah kedua dan diakhiri dengan membaca doa, memohon ampunan dan memohon keselamatan bagi pribadi khatib dan untuk jamaah keseluruhan. Kemudian ditutup dengan penutup khutbah kedua dengan lafaz barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, berikut ini
terkait dengan tabligh. Tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Berikut ini adalah dalil tabligh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39. Adapun ketentuan tabligh, satu, tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Dua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Tiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Empat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, untuk berselisih, untuk merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i bagi pendakwah laki-laki dan da'iyah bagi pendakwah perempuan. Dakwah secara istilah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, sesuai dengan syariah dan akhlak Islam. Berikut adalah dalil dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Berikut adalah macam-macam dakwah. Yang pertama ada dakwah lisan, yakni para mubaligh, pendai, pendakwah atau khatib menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada khalayak. Kemudian ada dakwah tulisan. Dakwah tulisan bisa berbentuk artikel atau buku-buku, kemudian poster-poster yang mengajak kepada kebajikan dan menjauhi kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada dakwah keteladanan. Para pendai, khatib memberikan tauladan, memberikan uswah, contoh yang terbaik bagi umat. Berikut adalah metode dakwah yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, berikut ini adalah metode dakwah yang diambil dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang tadi kita baca. Pertama, berdakwah itu dengan hikmah.
dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi. Lalu yang kedua, berdakwah dengan mau'idhah bil hasanah, dakwah dengan cara yang santun, menenteramkan dan menyenangkan. Lalu yang ketiga, berdakwah dengan mujadalah, yakni dakwah dilakukan melalui diskusi, melalui dialog, debat, tetapi harus dengan cara yang baik, cara yang sompat, dan cara yang santun katanya. Berikut adalah dakwah di era digital. Zaman terus berubah, begitu juga dengan perkembangan dakwah. Ini artinya metode dakwah harus menyesuaikan dengan tantangan dan kondisi objek dakwah. Dan sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti desain, caption, video, rekaman, atau podcast, melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ada juga yang dinamakan dengan dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Para pembelajar yang salih cerdas dan mulia, berikut adalah perbedaan antara khutbah dan dakwah. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sementara dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau di lapangan, sementara dakwah bisa dilakukan di mana saja. Khutbah Jumat hanya wajib bagi laki-laki, sementara dakwah untuk siapa saja, berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian media khutbah hanya terbatas mimbar dan sound system, sementara dakwah dapat menggunakan media apa saja. Lalu khatib dan yang berkaitan dengan khutbah harus suci, sementara dakwah tidak suci tidak apa-apa, namun memang dianjurkan dalam keadaan suci. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah evaluasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. Oke. Sampai di sini. Tadi kalau kaitannya dengan khutbah kultural yang ada di masyarakat kita, yang sudah kalian kenal dan familiar. Khutbah kultural itu berarti menggunakan budaya apa yang sudah dilakukan yang ada di sekitar masyarakat kita secara dakwah dengan menggunakan kultural itu pakai apa? Satu, wayang, bersih, terus apa lagi tuh? Pakai bahasa Jawa, ya bahasa Jawa nanti bisa dikorekan di wayang, menggunakan tembang mas kemambang itu yang bikin senang. Terus apa lagi? Lele. Ya itu mana ada masalah dengan agama. Terus apa lagi biasanya? Yang ada di desa kalian budayanya apa? Ngomong-ngomong kayaknya apa? Biasanya Muharram ceria itu anak-anak pada kawin ta'aruf. Iya kan? Bisa itu dijadikan sebagai media dakwah. Terus apa lagi? Merti besok, ya kan kita doa dulu, makan bersama, belum minangnya ada, belum minang nasinya ada. Terus apa lagi? Iya kan? Ayo. 2 tahun kita sudah hibernasi, sekarang di online lagi. Apa? Media kultural, apa lagi?
Jadi nanti ada yang mempresentasikan. Kalau ada teman yang bertanya, kalian catat pertanyaannya, kemudian nanti dijawab. Ada yang jadi notulennya. Nanti kalau kalian ada dari kelompok lain yang bertanya, dicatat pertanyaannya, Bu Hanum cek ya. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya juga nanti dijawab pertanyaannya. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan berarti ada poin tersendiri untuk kalian. Paham? Ya, sekarang Bu Hanum kasih waktu sampai lagu ini selesai. Kalau lagu ini sudah selesai berarti diskusinya selesai. Terus nanti ada yang di standby di standnya masing-masing, ada juga yang keliling untuk bertukar informasi. Siap ya? Oke, silakan diskusinya boleh kalian mulai. Oke, karena kita berputar dengan waktu, tak puter lagune Budi Doremi mesin waktu. Kalau lagu ini sudah selesai, nanti berarti diskusinya kalian juga sudah kelar ya. Silakan didiskusikan, yang mau presentasi siapa, nanti yang putar ke kelompok lain siapa, yang jadi notulennya nanti siapa. Dengan yang terjadi pada kita, jika melupakan hal yang mudah, ini takkan berat, akan membuat hatiku lelah. Kalah, aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
dibagi, endi sing dodolan, endi sing presentasi, mana yang jualan, mana yang tuaan sudah dibagi. Oke, sekarang kita mulai berdiri, kemudian nanti kalau Bu Hanum bilang move. Kalau nanti kalian nanti kan kelompok itu dulu. Kemudian kalau Bu Hanum mengatakan pindah, nanti kalian baru biasa ke kelompok lain. Paham? Ya, sekarang. Yo, moving. Yo, kalian ke kelompok yang lain. Yang main ke kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mana? Main di kelompok 1. Yang kelompok 1, 2, 3, 4 yang ada di stand-nya masing-masing. Silakan dipresentasikan. Semuanya yang sudah silakan dipresentasikan.
atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran dia ajarannya. Terus yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan beri contoh yang baik, uswatun hasanah. Yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran dan berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Sudah selesai? Yang kedua adalah cek dakwahnya sehingga tepat dan sasaran dakwah yang dituju. Dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 4, hal ini diperkuat juga dengan sabda Rasulullah SAW, yakni berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Yang ketiga dari syarat dan metode dakwah yaitu memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Jalan yang dipilih adalah jalan tengah, tawasud, damai dan menenteramkan, meski tidak hilang ketegasannya pada kondisi tertentu. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan yang boleh jadi muncul dari dakwah yang dilakukan. Sudah. Oke, pusing, pindah ke kelompok lain. Ya. Ayo, yang di kelompok 3 berarti ada kelompok 1. Ini kelompok 4. Satunya di sini. Kelompok 1 di sini. Pengertian dari khutbah itu memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Contohnya itu sholat. Nah, sholat ini biasanya nanggon sholat Jumat. Terus selain itu di sholat Idul Fitri sama Idul Adha atau sholat sunnah yang lainnya. Terus ada wukuf sama nikah. Jadi nek misal ya kita nggak ikut 2 khutbah di sholat Jumat itu sholatnya itu nggak sah. Terus kalau kita juga nggak ikut khutbahnya di wukuf itu juga nggak sah ibadahnya. Terus pentingnya dari khutbah itu kita tuh jadi cari ridhonya Allah. Nah, kayak misal khutbah ini nggak bisa ditinggal kayak gitu loh. Jadi nek misal ditinggal itu bakalan ibadahnya dari kita itu nggak bakalan sah. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Seorang khatib harus memahami akidah yang benar sehingga tidak menyesatkan pendengarnya. Kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang salih, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kepada selanjutnya rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah. Terus dilanjutkan yang kedua membaca syahadatain. Yang ketiga membaca sholawat Nabi.
Yang kelima, membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua. Terus yang terakhir itu sunnah khutbah. Sunnah khutbah di antara lain: 1. Khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Artinya mengajak. Orang yang melakukan dakwah disebut dai. Ada 2 cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau bisa disebut dengan dakwah dengan lisan dan dengan perbuatan, atau dakwah bil hal. Ketentuan dari keberhasilan dalam dakwah itu: 1. Syarat dai atau syarat yang harus menyampaikan dakwah agama Islam. 2. Balik, 3. Berakal sehat. 4. Pendalaman dalam Islam. Terus etika dalam berdakwah. 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu kata yang jelas dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan maizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan dan edukatif atau memberi pengajaran. 3. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dan terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadah, yaitu diskusi atau tukar pikiran dan berjalan saling dinamis, bersambung serta menghargai pendapat orang lain. Ada yang mau tanya nggak? Boleh lo tanya. Yang belum jelas ditanyakan sama temanmu. Gantian nanti capek loh, ini udah 2 kelompok. Di sini gantian. Kamu masih bisa ngomong, kamu masih bisa ngomong. Ada aja. Terus ini ada sedikit perbedaan antara khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, salat itu saya. Itu pada tentang proses pelaksanaannya, yaitu berdasarkan setelah alat salat dan diawali dengan takbir. Harus diawali dengan takbir dulu ya. Yuk, moving. Silakan mulai. Persamaan dan perbedaan khutbah, takbir dan dakwah. Persamaan dan perbedaan khutbah, takbir dan dakwah. Si jiwa sih nulis ki. Si nulis persamaan si jiwa ya. Persamaan ketiga niki sama-sama mengajak untuk hal yang kebaikan. Ketiganya itu sama-sama mengajak orang untuk berbuat kebaikan, lalu mengajarkan ajaran Islam. Iya. Persamaan ketiga nih. Terus sama-sama mengajak manusia untuk mengajak sehari habis komen sama-sama memberi kabar baik, kabar gembira. Sama-sama mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ini apa? Itu semua Persamaan khutbah, persamaan khutbah, tabligh karo dakwah. Ya, sama
sama-sama mengajak mengajarkan loh. mengajak Mengajak. untuk berbuat kebaikan. Untuk berbuat kebaikan. Sama karo mengajarkan ajaran Islam. Mengajarkan Islam. Terus memberikan kabar gembira kepada yang bertakwa. Memberikan kabar gembira. Perbedaannya ubah terikat dengan syarat dan rukun. Jadi syarat-syaratnya kalau bagi sholat Dan kualitas dan kuantitas amalnya. 2. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik serta yang menyimpang dari aturan Allah. Tujuan dakwah menurut Quran surat An-Nur ayat 55. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam 1. Tauhid atau akidah. 2. Ikhlas atau syariah. 3. Amal ibadah atau muamalah. 4. Akhlak atau ihsan. Terus syarat dakwah. syarat dan metode. Dengan perbuatan, sikap, dan tingkah lakunya yang menjadi teladan. 2. Paham tentang objek dakwahnya. 3. Memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Keberanian dan santun. Memperluas ajaran Islam yang masih belum banyak diketahui orang Islam. Itu loh, mentauhidkan Allah. Arti tauhid apa? Tauhid adalah Moving. Tinggal sekali, yuk moving. Udah. Oke, sudah selesai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Informasi tentang syaratnya menjadi seorang atau orang yang melaksanakan dakwah, yaitu syaratnya 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Adalah
juga saya menemukan etika dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, dan yang kedua yaitu dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat yaitu dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan saling secara dinamis dan serta menghargai pendapat orang lain. Dan saya juga menemukan tujuan berdakwah. Yang pertama yaitu memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalannya. Dan yang kedua yaitu mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Dan juga saya menemukan syarat dan metode dakwah. Yang pertama yaitu satunya kata dengan perbuatan, sikap dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. Yang kedua, paham tentang objek dakwahnya. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesadaran yang tinggi. Dan juga saya mendapatkan media dakwah masa kini, yaitu media cetak dan media elektronik. Oke, cukup. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang di kelompok 2. Coba. Bagaimana pengalaman? Bu Hanum tanya pengalaman bukan materi yang sudah kalian dapatkan. Mungkin kan hampir sama dengan yang kelompok 1. Sekarang pengalamannya belajar metode marketplace activity. Kalian menjadi lebih bingung atau lebih paham atau bagaimana? Kalau lebih bingung alasannya apa? Kalau lebih paham alasannya apa? Coba. Dari kelompok 2. Iya. Bukan itu. Maksudnya ketika kamu belajar dengan metode seperti ini, kamu merasa lebih paham atau malah lebih bingung? Lebih paham. Kenapa lebih paham? Karena materinya yang menyampaikan ke teman. Jadinya kalau mau bertanya atau apapun itu nggak canggung. Oh, jadi lebih paham. Oke. Tadi Bu Hanum lihat ini dia. Bu Hanum kasih apresiasi lebih untuk siapa namanya, Mbak? Fafa. Bagus sekali tadi dia presentasinya. Tadi gimana? Kamu sudah hafal dengan materi yang ada di situ? Kan kamu tadi hafal. Temennya Sariawan tadi ya. Jadi nggak bisa bantu buat presentasi. Ya, hafal syarat orang yang menyampaikan. Enggak, pengalamanmu menjelaskan ke teman itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika menjelaskan ke teman yang lain? Grogi atau saya? Enggak sih, enggak grogi, awal-awal lelah aja, Bu. Lelah karena mengulang-ulang. Partnernya tadi Sariawan ya. Oke. Tapi tadi dia bagus sekali loh presentasinya. Tepuk tangan untuk Fafa. Terus yang dari kelompok 3. Oke. Dari kelompok 3. Pengalaman belajar seperti ini sudah berapa kali atau baru kali ini? Baru kali ini karena kemarin hibernasi 2 tahun. Ya, lebih paham atau lebih bingung? Lebih paham. Beri kesimpulan saja. Kesimpulan yang sudah kamu dapatkan, kulakan materi dari kelompok ke kelompok lain. Kesimpulan, bukan apa yang kamu dapatkan, kesimpulan saja. Dari kesekian materi yang sudah kalian ringkas, itu yang sudah kalian catat, Bu Hanum minta kesimpulannya. Apa? Ya, sudah? Ya, kesimpulannya. Dari metode belajar ini tuh jadi lebih paham buat memahami beberapa materi. Biasanya kalau sama
guru kadang canggung gitu mau tanya, tapi karena tutor sebaya jadi nggak sungkan, nggak ragu. Ya, terus kesimpulan dari materi sudah kamu dapatkan dari kelompok lain, dari kelompok 2, dari kelompok 4, dari kelompok 1, itu apa? Dari materi kamu sendiri yang kamu pahami tentang materi kaitan khutbah dakwah tabligh. Memahami antara persamaan sama perbedaan, syarat-syaratnya dari khutbah tabligh sama dakwah itu beda-beda juga, cara penyampaiannya, metodenya juga lebih, ada yang pakai metodenya bebas, ada juga yang harus memang disampaikan di mimbar, ada yang bisa disampaikan kapan saja, ada yang bisa disampaikan pada hari Jumat. Oke, plus untuk kelompok 3. Sekarang closing untuk kelompok 4. Setelah kamu belajar dakwah, khutbah, tabligh, apa yang kamu sampaikan? Kan orang-orang berpikiran yang namanya khutbah, yang namanya tabligh, yang namanya dakwah itu harus disampaikan dengan seorang dai. Dia itu harus seorang ustadz misalnya, atau ustadzah atau pak kiai. Ternyata setelah kita belajar ketiga materi itu, siapapun bisa mengajarkan ajaran agama. Terus apa yang ingin kamu sampaikan? Setelah belajar ini, aksimu ke depan itu seperti apa? Harapanmu setelah belajar ini, sebagai seorang pelajar yang muslim, apa yang akan kamu lakukan? Kita bisa menyampaikan suatu ajaran Islam yang kita saat pelajaran gitu, misalnya, nah kita sampaikan ke orang yang kurang paham sedikit-sedikit, atau enggak kita buat nyampeinnya tuh enggak secara langsung enggak apa-apa, tapi buat story tentang apa gitu kan, itu termasuk dakwah tau. Oh ya, betul sekali, termasuk yang digital. Oke, terima kasih plus untuk kelompok 4. Jadi harapannya kalian sekarang sudah paham yang namanya khutbah, yang namanya tabligh, yang namanya dakwah ya. Jadi kalau sekarang Bu Hanum tanya, coba, orang yang menyampaikan dakwah itu pelakunya namanya dai, yang menyampaikan khutbah namanya khatib, yang menyampaikan tabligh namanya mubaligh. Sekarang tak ulang lagi ya. Ada berapa metode dalam berdakwah? Ada berapa? 4, 5, 2, ada berapa? 2 apa 3 apa 4 apa 5? Ayo, berapa? Ada? Kalau 2 apa saja? Oh, itu bentuknya. Benar itu bentuknya. Kalau metode dakwah itu ada 3, betul. Apa saja? 1, dengan cara mujadalah itu berarti dengan cara diskusi, dengan cara sharing, dengan cara berdebat yang baik, tapi tidak boleh saling menjatuhkan atau meremehkan. Yang kedua dengan cara mau idoha sana, dengan nasihat yang baik. Terus yang terakhir dengan bil hikmah. Bil hikmah itu dengan apa? Dengan cara yang bijaksana. Ya, baik. Berarti sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada di Spen, Atalia, Fadila, sama Zahra Pramuka. Di apa kegiatan di tempatnya di SMN 1 Gerabak di mana Bu Hani kurang paham, dicari sendiri informasinya ya. Oke, kalian boleh istirahat. Terima kasih.